Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang cerdas dan hebat, sekarang waktunya daring bahasa Indonesia. Kita lanjutkan mengapresiasi buku fiksi dan non-fiksi. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa dulu agar nanti apa yang kita peroleh bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, karena waktunya begitu mepet ya, kita bahas langsung 3 KD nanti, yaitu KD 3.16 meringkas atau merangkum isi buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. KD 4.15 mengkaji atau menelaah isi buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Dan yang terakhir KD 4.16 menanggapi atau mengomentari isi buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Tujuan pembelajaran 1. Memahami isi buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca, kemudian membuat ringkasan dari isi buku tersebut. 2. Memahami dan menjelaskan keterkaitan antara unsur-unsur yang ada dalam buku fiksi dan non-fiksi. 3. Memberikan tanggapan atau komentar terhadap isi buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Kita membahas yang KD pertama ya, meringkas atau merangkum isi buku. Ringkasan sering disebut juga rangkuman atau sinopsis. Rangkuman adalah hasil mencarikan sebuah gagasan pokok atau inti suatu karangan atau buku menjadi bentuk yang ringkas atau pendek. Rangkuman tidak boleh mengubah ide pokok atau gagasan pokok teks aslinya. Berikut tahapan-tahapan dalam merangkum buku, baik buku fiksi maupun non-fiksi. 1. Bacalah informasi umum buku seperti judul, pengarang, dan penerbit. Jika berupa artikel, catat nama pengarang, nama media, dan tanggal penerbit. 2. Ketahui secara umum isi buku melalui daftar isi dan kata pengantar. 3. Buku yang baik memiliki susunan berpikir yang terurai dengan baik dalam bab dan subbab. Setiap subbab dijabarkan ke dalam paragraf. Setiap paragraf memiliki satu pemikiran utama. Yang keempat, berdasarkan langkah-langkah pada butir. Butir 3 ya maksudnya. Maka kita dapat merangkum bacaan dari pokok-pokok penilaian yang terdapat dalam setiap paragraf. 5. Merangkum bacaan dapat dilakukan dengan menyusun pokok pikiran atau gagasan utama setiap paragraf. 6. Format merangkum setiap teknik menentukan gagasan utama dan gagasan rincian sebagai berikut. 1. Judul buku. 2. Judul bab. 3. Judul subbab. 4. Gagasan utama setiap paragraf dalam subbab. Misalnya paragraf 1 gagasan pokoknya apa, paragraf 2 apa, dan seterusnya. 7. Gagasan setiap paragraf dapat diungkapkan dalam satu kalimat. 8. Menyunting rangkuman. Menyunting tulisan penting dilakukan agar terhindar dari kesalahan, baik kesalahan isi maupun bahasa. Usahakan jangan sampai ada pernyataan-pernyataan yang menyimpang dari buku aslinya. Berikutnya manfaat dari suatu rangkuman sebagai berikut. 1. Isi teks akan mudah diingat dan difahami. 2. Waktu yang digunakan untuk membaca jauh lebih singkat.
3. Membantu keperluan yang sifatnya praktis, misalnya untuk informasi secara cepat. 4. Menggambar garis besar isi bacaan. Berikutnya KD berikutnya ya. Mengkaji atau menelaah unsur-unsur dari isi buku. Mengkaji atau menelaah adalah menganalisis unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Perlu diketahui bahwa buku yang baik adalah buku yang setiap unsurnya saling mendukung. Misalnya, unsur daftar isi harus berisi bagian-bagian yang terdapat pada isi buku. Berikut pula dengan glosarium harus memuat istilah-istilah yang terdapat pada isi buku. Biasanya ada di halaman terakhir ya nak. Anda dapat memahami isi buku fiksi dengan mengacu pada pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Apakah tema yang diangkat penulis menarik minat pembaca? 2. Apakah penulis memunculkan tokoh yang unik? 3. Adakah cerita tersebut Anda mendapatkan amanat yang berguna untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? 4. Apakah isi buku fiksi tersebut mudah difahami? Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas harus mengharapkan jawaban ya, tidak saja, namun juga harus disertai alasan yang logis sehingga menjadi tanggapan yang baik. Masih lanjutannya ya. Buku non-fiksi pun dapat dilakukan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut itu tadi yang buku fiksi, sekarang yang non-fiksi. 1. Apakah informasi dalam buku tersebut bermanfaat? 2. Apakah banyak istilah yang sulit difahami dalam buku tersebut? 3. Apakah bahasa yang digunakan mudah dimengerti? 4. Apakah terdapat ilustrasi atau tabel yang mendukung penjelasan dalam buku tersebut? Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat membantu Anda untuk menentukan hal-hal yang dikomentari dari buku yang dibaca. Anda pun bisa memahami hal lain yang tidak terdapat dalam buku tersebut. Misalnya, unsur-unsur buku yang terdapat dalam buku tersebut. Berikutnya KD yang terakhir ya. Menanggapi atau mengomentari isi buku. Menanggapi atau mengomentari isi buku sebenarnya adalah bagian dari kegiatan membuat resensi buku yang akan Anda pelajari di jenjang kelas yang lebih tinggi. Untuk itu, memberi komentar pada buku, Anda dapat menggunakan berbagai format komentar ya. Nanti ada komentar kelebihan, ada kekurangan ya, nanti kalian simak. Yang pertama dulu yaitu contoh kalimat mengomentari kelebihan buku. A. Buku ini wujud kepedulian penulis untuk mempromosikan keindahan alam Indonesia. B. Membaca buku ini seakan bertualang ke seluruh wilayah Indonesia yang indah. C. Bla bla bla. Buku merangkap dengan indahnya pemandangan penulisnya tentang prinsip. D. Ini adalah buku yang mengagumkan yang dapat mengubah hidup Anda. E. Kita akan menjadi lebih baik dengan menjadikan pembaca dan pemanfaatan buku ini sebagai syarat untuk siapa pun, tingkat manapun, dan pelayanan masyarakat. F.
bla 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 bla, penulis memberikan sebuah filosofi titik campuran sempurna dan kebijakan perasaan harus dan pengalaman praktis. G. Ia menulis dengan penuh wawasan dan ia peduli kepada manusia. H. Sukses dapat dipelajari dari buku ini adalah cara yang sangat efektif untuk mempelajarinya. Contoh mengomentari yang kedua, itu tadi kelebihan, sekarang contoh kalimat mengomentari kekurangan buku fiksi dan non-fiksi. Kekurangannya yang pertama, buku ini wujud kepedulian penulis untuk mempromosikan keindahan alam Indonesia. Terus B, membaca buku ini seakan bertualang ke seluruh wilayah Indonesia yang indah. Berikutnya mengomentari yang ketiga, yaitu tentang penilaian terhadap isi buku. Yang dinilai nanti isi, bahasa, dan tampilan fisik ya. Dari isi dulu. 1. Buku ini menginformasikan banyak hal tentang titik-titik yang bermanfaat bagi selanjutnya ya. 2. Isinya cukup padat dan lengkap. Penjelasan buku tentang titik-titik sangat memadai. 3. Bagi yang menyukai bidang titik-titik, buku ini layak dikoleksi. Bidangnya apa terserah, nanti buku apa yang dibaca. 4. Contoh yang dikemukakan dalam buku menjelaskan pemahaman kita akan sesuatu hal ya. 5. Tema yang diangkat sangat menarik, namun tidak disertai dengan penjelasan yang cukup. 6. Informasi tentang titik-titik seharusnya diuraikan lebih rinci. 7. Secara keseluruhan, buku ini hanya menginformasikan hal yang telah diketahui secara umum. Berikutnya yang bahasa ya B. 1. Kalimat yang digunakan sederhana dan menggunakan gaya populer. Maksudnya sering dikenal ya. Buku ini juga mudah difahami bagi orang yang bukan dari bidang tertentu, maksudnya titik-titik bidang apa nanti ya yang dibaca. 2. Istilah khusus yang digunakan dijelaskan dengan ungkapan bahasa sehari-hari. 3. Penulis menggunakan kalimat kompleks yang tidak mudah difahami. Pembaca awam akan kesulitan memahami isi buku tersebut karena menggunakan istilah teknis tanpa disertai penjelasan di dalamnya ya. Makanya bahasanya lebih yang populer aja biar masyarakat mudah untuk mengetahui. Sekarang yang ketiga yaitu tampilan fisik. 1. Contoh, gambar, dan ilustrasi menyempurnakan pemahaman pembaca akan isi buku. 2. Warna yang dipilih terkesan ramai dan mengganggu. 3. Ilustrasi kartunnya menarik dan menyegarkan. 4. Meski tebal, membaca buku ini tidak membosankan karena kaya akan ilustrasi. Anak-anakku, demikian penjelasan tentang mengapresiasi buku fiksi dan non-fiksi. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.